Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, semoga semuanya pada tetap selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja pada materi yang akan kita bahas bersama-sama mengenai dinamika penerapan Pancasila sepanjang sejarah Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam penerapannya sepanjang sejarah. Dari kelahirannya hingga era reformasi, Pancasila terus menjadi pilar yang menopang persatuan dan keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan. Dan yang selanjutnya, lahirnya Pancasila itu sebagai fondasi Indonesia. Yang pertama, 1 Juni 1945 itu sebagai pidato Soekarno, di mana dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Konsep ini mencakup 5 sila yang menjadi landasan filosofis bagi kemerdekaan Indonesia. 5 sila awal, Soekarno mengusulkan 5 prinsip kebangsaan: nasionalisme, kemanusiaan, yaitu internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menyatukan beragam elemen masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, perumusan final. Melalui kerja keras Panitia 9, rumusan Pancasila disempurnakan dan akhirnya resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, menandai fondasi ideologi negara. Tokoh-tokoh kunci dalam perumusan Pancasila itu yang pertama ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Panitia 9, dan ada Supomo. Nah, Gedung Pancasila yaitu simbol kelahiran ideologi bangsa. Gedung Pancasila bukan sekedar bangunan bersejarah, melainkan saksi bisu lahirnya ideologi bangsa. Disinilah para pendiri bangsa berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan dasar negara yang telah membimbing Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Tempat ini mengukir jejak penting dalam sejarah Indonesia, menjadi pengingat akan semangat persatuan dan perjuangan para pahlawan dalam membentuk fondasi ideologis negara. Nah, dinamika penerapan Pancasila di Orde Lama dan Orde Baru. Nah, perjalanan Pancasila melalui 2 era kepemimpinan yang berbeda menunjukkan bagaimana sebuah ideologi dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara beragam. Orde Lama itu dimulai dari 1945 sampai 1966. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah gejolak politik dan ideologi. Pada masa ini, interpretasinya Pancasila seringkali diwarnai oleh Manipol atau Ustek dan Nasakom yang mencoba mengadaptasi Pancasila dengan situasi politik yang dinamis. Pancasila digunakan untuk mengatasi berbagai pemberontakan dan upaya disintegrasi bangsa. Nah, pada Orde Baru dimulai dari 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan. Rezim Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat kontrol politik dan legitimasi kekuasaan, menekankan perbedaan pandangan dan mempromosikan penafsiran tunggal melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Banyak kritik muncul terkait penyalahgunaan ini.
Pancasila di era reformasi dan masa kini, itu pasca reformasi 1998, Pancasila kembali menemukan rohnya sebagai ideologi terbuka yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia sambil terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Yang pertama ada reformasi 1998, yang kedua ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang ketiga ada Pancasila di tengah globalisasi. Kesimpulan, Pancasila pilar kehidupan bangsa dan terus hidup. Pancasila telah membuktikan dirinya sebagai ideologi yang tangguh dan relevan di setiap zaman. Ia bukan sekedar konsep, melainkan jiwa yang menjiwai setiap langkah bangsa Indonesia. Pancasila lebih sekedar dari dasar negara. Ia adalah pandangan hidup yang membentuk karakter moral dan etika bangsa. Setiap silanya mengandung makna mendalam yang menjadi tuntunan dalam berbangsa dan bernegara. Dinamika penerapannya mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan, mewujudkan keadilan sosial, dan menghadapi berbagai tantangan. Setiap era memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Pancasila dapat dipertahankan dan diperkuat. Tantangan terbesar di masa depan adalah bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai retorika, tetapi sebagai aksi nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan harmonis bagi seluruh rakyatnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.